Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 6 April 2022. Dan judul renungan pagi kita di pagi hari ini yaitu Percayalah kepada Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sudah pelihara kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Akan menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita hari ini 6 April 2022 dengan judul Percayalah kepada Tuhan. Dan ayat tema kita terdapat dalam Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kita harus sedikit mempercayai apa yang kita dapat lakukan sendiri dan lebih mempercayai apa yang Tuhan dapat lakukan bagi kita dan melalui kita. Jadi percaya kepada Tuhan harus lebih banyak. Engkau tidak terlibat dalam pekerjaanmu sendiri. Engkau sedang melakukan pekerjaan Allah. Serahkanlah kehendakmu dan jalanmu kepadanya. Janganlah mengadakan satu pun cara dengan dirimu atau berkompromi dengannya. Ketahuilah apa maknanya bebas di dalam Tuhan. Sekedar mendengarkan khotbah pada hari-hari perbaktian, membaca kitab suci berulang-ulang, atau penjelasan ayat demi ayat, itu tidak menguntungkan kita atau mereka yang mendengarkan kita, kecuali kita membawa kebenaran firman Allah itu ke dalam pengalaman pribadi kita. Pemahaman, kemauan, dan perasaan harus ditaklukkan di bawah kuasa firman Allah. Kemudian melalui pekerjaan roh Tuhan, nasihat dari firman itu akan menjadi prinsip hidup kita. Sementara engkau meminta pertolongan Tuhan, hormatilah juru selamatmu dengan menaruh percaya bahwa engkau menerima berkatnya. Segala kemampuan, segala akal budi berada dalam kekuasaan kita. Kita hanya perlu meminta. Berjalanlah senantiasa di dalam terang Allah. Renungkanlah tabiatnya siang dan malam. Maka engkau akan melihat keindahannya dan bergembira dalam kebaikannya. Hatimu akan bergelora dengan perasaan kasihnya. Engkau akan diangkat seakan-akan oleh lengan yang kekal. Dengan kuasa dan terang yang diberikan Allah, engkau dapat memahami lebih dalam lagi dan melakukan lebih banyak daripada yang pernah engkau anggap mungkin. Yesus tidak memanggil kita untuk mengikut Dia dan kemudian meninggalkan kita. Jikalau kita menyerahkan hidup kita pada pekerjaannya, maka kita tidak pernah akan ditempatkan pada suatu posisi di mana Allah tidak menyediakan pemeliharaan. Luar biasa saudara ayat kita hari ini dan juga firman Tuhan kita hari ini. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan harus lebih banyak. Dan ketika Yesus memanggil kita untuk mengikuti Dia, Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita pada pekerjaannya, maka kita tidak pernah akan ditempatkan pada suatu saat, pada suatu posisi, pada saat situasi di mana Allah tidak menyediakan pemeliharaan. Memang kita menyadari, kita menghadapi tantangan hidup yang beragam. Kesulitan kita hadapi. Tapi ingat bahwa pemeliharaan Tuhan itu ada di sana. Walau kondisi keadaan dunia saat ini, kondisi situasi yang kita hadapi setiap waktu, baik dalam kebutuhan-kebutuhan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan-kebutuhan apa saja, kita menghadapi tantangan, kita kekurangan ini, kekurangan itu. Tetapi saudara-saudara,
Allah tidak pernah membiarkan kita tanpa menyediakan pemeliharaannya. Kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi situasi yang kita hadapi sekarang ini, di sana Tuhan memelihara. Kalau kita tekun percaya kepada Tuhan, maka kita akan menang. Selama kita hadapi semua persoalan di dunia ini, Tuhan izinkan itu kita alami. Maka satu hal tujuannya adalah iman kita dikuatkan, diperkuat. Kita semakin percaya bergantung kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dunia ini akan berlalu. Semua yang kita lihat akan berlalu. Tapi dunia baru akan tiba. Surga akan tiba. Kita boleh ada di dalam kerajaannya yang Ia sediakan bagi kita. Tuhan berkati pekabaran untuk hari ini menjadi bagian kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu ya Bapa, bahwa kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Bahwa Yesus memanggil kami. Dan dalam panggilan itu Allah tidak pernah membiarkan kami tanpa pemeliharaan-Mu. Maka panggilan kepada kami hari ini, biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada-Mu. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai kami. Biarlah tuntunan-Mu menyertai kami. Dan janji-janji berkat-Mu menaungi hidup kami. Berkat-Mu menjadi bagian kami. Yaitu Tuhan, dalam setiap pemeliharaan kasih-Mu ada di dalam kehidupan kami. Kami telah berdoa dan kami akhiri doa ini. Serta memohon berkat Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita hari ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.